Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pekirikan yang saya hormati, jamaah pengajian rutin ya, pimpinan Ranting Pekirikan yang pimpinan Muhammadiyah Ranting Pekirikan yang saya hormati, bersyukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat ridho dan rahmatnya kita bisa menghadiri majelis ta'lim yang mulia ini, yang pada malam hari ini kita akan membahas tentang sholat witir ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sholat tahajud ya. Sholat witir dan sholat tahajud sama-sama sholat malam ya, qiyamul lail. Kalau tahajud itu adalah qiyamul lail yang dikerjakan setelah tidur dulu. Kalau witir gimana? Apakah witir juga harus tidur dulu? Tidur dulu apa tidak Pak kalau witir? Tidak. Ya, inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kalau sholat tahajud itu adalah qiyamul lail, ya, syaratnya tidur dulu. Lah bagaimana dengan sholat witir? Apakah juga harus tidur dulu? Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama saya mulai dari hukum sholat witir. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat witir. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah ya, sholat witir termasuk sholat sunnah muakkad yang dianjurkan dan disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ini menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah ya, hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Namun menurut Imam Hanafi ya, sholat witir itu hukumnya wajib. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rusd dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Jadi ada ulama yang berpendapat sunnah, ada ulama yang berpendapat wajib tentang hukum sholat witir. Nah, pertanyaan yang sering muncul biasanya begini, lah yang benar yang mana? Yang benar yang mana Pak? Yang wajib apa yang sunnah muakkadah? Bingung ya. Sekarang kita lihat dalilnya. Yang pertama dari Abu Ayyub, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun faman ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al wa man ahabba ayyutira bi salasin falyaf'al wa man ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al. Witir itu adalah hak, maka barang siapa yang suka witir dengan 5 rakaat maka kerjakanlah, dan barang siapa yang suka witir dengan 3 rakaat maka kerjakanlah, barang siapa yang suka witir dengan 1 rakaat maka kerjakanlah. Hadis riwayat Imam yang 5 kecuali Tirmidzi. Nah, itu dalilnya. Imam As-Sunani ya, menjelaskan ya, atau mengatakan bahwa hadis ini menjadi dalil wajibnya sholat witir. Jadi hadis itu tadi yang di atas ya, menunjukkan bahwa sholat witir itu wajib. Nah, dari kalimat al-witru haqqun ya, witir itu hak. Hak di sini ditafsirkan wajib ya. Sama seperti dalam hadis yang lain, misalnya ketika membahas tentang sholat Jumat ya, Rasulullah SAW bersabda, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Sholat Jumat itu adalah hak yang wajib bagi setiap muslim yang dikerjakan secara berjamaah
kecuali 4 golongan dan seterusnya. Jadi kata hakun di sini ya dipahami sebagai wajib. Sebagaimana disebutkan juga oleh Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ahmad ya, malam yutiru falaysa minna. Barang siapa yang tidak berwitir maka ia bukan dari kami. Nah, inilah dalil pendukungnya ya, yang menunjukkan bahwa witir itu wajib. Yang berpendapat wajibnya sholat witir adalah Al-Hanafiyah atau Imam Hanafi. Jadi penjelasan di kitab Subulus Salam dengan penjelasan di kitab Bidayatul Mujtahid itu sama, bahwa menurut Abu Hanifah atau menurut Imam Hanafi atau menurut Al-Hanafiyah sholat witir itu hukumnya wajib. Nah, di sini Imam Hanafi membedakan antara sholat wajib dan sholat fardu. Ya, kalau sholat fardu itu sholat wajib yang 5 waktu itu namanya sholat fardu. Sedangkan sholat witir sholat wajib, tapi bukan sholat fardu. Ya, dari secara hukum saja sholat witir itu wajib. Ya. Kemudian hadis berikutnya dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, al-witru laisa bihatmin kahai'atil maktubati walakinnahu sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Witir itu bukan suatu keharusan seperti keadaan sholat fardu, tetapi dia adalah sunnat yang dibiasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad, Nasai dan Tirmidzi. Imam As-Sunani menjelaskan atau berkata bahwa hadis ini telah dijadikan hujjah atau dalil oleh jumhur ulama tentang tidak wajibnya sholat witir. Jadi yang berpendapat bahwa sholat witir itu wajib itu ada dalilnya. Yang berpendapat bahwa sholat witir itu tidak wajib juga ada dalilnya. Nah terus yang benar yang mana? Ya, biasanya kan bertanya seperti itu. Wallahu a'lam. Kenapa? Karena para ulama saja di sini tidak berani memastikan. Ya, di kitab Bidayatul Mujtahid hanya menyampaikan saja. Menurut Imam Hanafi, sholat witir itu hukumnya wajib. Ya. Di kitab Subulus Salam juga sama. Ya, yang berpendapat bahwa sholat witir itu wajib adalah Imam Hanafi. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa sholat witir itu tidak wajib. Yang benar yang mana? Wallahu a'lam. Lah panjenengan ikut yang mana? Terserah. Kalau mau ikut yang wajib berarti konsekuensinya panjenengan harus tidak boleh ya, tidak boleh meninggalkan sholat witir, karena yang namanya hukum itu nanti akan ada implikasinya ya. Kalau panjenengan berkeyakinan bahwa sholat witir itu wajib, berarti panjenengan berdosa ketika meninggalkannya. Seperti itu. Ya ngerti kowe milih sing sunah wae lah. Ya, aman ya. Seperti itu. Itu tentang hukum sholat witir. Selanjutnya, kapankah sholat witir itu dikerjakan? Ya, apakah di awal malam atau di akhir malam? Apakah sebelum tidur ataukah sudah tidur? Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin. Siyami salasati ayyamin min kulli syahrin wa raq'atai duha wa an utira qabla an anama." Kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 wasiat atau 3 perkara. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Abu Hurairah. Apa wasiatnya? Yang pertama, berpuasa 3 hari setiap bulannya. Namanya puasa apa itu, Pak? Puasa apa itu? 3 hari setiap bulan. Ayyamul Bid. Tanggal berapa? 13, 14,
15. Bulannya jangan lupa bulan Hijriah ya. Bulan Hijriah bukan bulan Masehi ya. Yang kedua, ya, nasihat yang kedua, wasiat yang kedua, mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Ya. Wasiat yang ketiga, mengerjakan witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ternyata Rasulullah SAW itu berwasiat kepada Abu Hurairah, ya, orang terdekatnya, ya, karena Abu Hurairah itu tinggalnya di masjid, tidak punya rumah, itu pesannya kok yang sederhana-sederhana. Kenapa kok tidak pesan sholat tahajud 11 rakaat, ya, puasa Daud misalnya, kok tidak begitu ya? Pesannya yang ringan-ringan, ya, puasanya hanya 3 hari setiap bulan, sholat duhanya hanya 2 rakaat. Kenapa kok tidak sholat duha 8 rakaat misalnya? Enggak. Terus mengerjakan witir sebelum tidur, ya, bukan witir setelah tidur atau di akhir malam. Ya, jadi Rasulullah SAW itu memang, ya, ketika berwasiat atau memerintahkan sahabat itu untuk mengamalkan amalan yang ringan-ringan. Ya, jadi syariat Islam ini memang dibangun untuk meringankan, bukan untuk memberatkan. Itu Pak. Yang penting apa? Ringan. Yang penting rutin. Gitu. Jadi Allah menyukai amalan yang rutin meskipun amalan itu sedikit. Ya, dalam hadis yang lain seperti itu. Ya. Berikutnya dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa alla yakuma min akhiril laili falyutiru awwalahu. Wa man tami'a ayyakuma akhirahu falyutiru akhiral laili. Fa in salata akhiril laili masyhudatun wa dzalika afdal." Ya. Barang siapa yang tidak akan sanggup bangun pada akhir malam, sebaiknya ia berwitir pada permulaan malam. Akan tetapi barang siapa yang merasa sanggup bangun pada akhir malam, sebaiknya ia berwitir pada akhir malam itu, sebab mengerjakan sholat pada akhir malam itu dihadiri dan disaksikan oleh malaikat. Oleh karena itu ia lebih utama. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam hadis ini pun Rasulullah SAW itu perintahnya atau pesannya itu elastis. Nah, bagi yang bisa menjaga bangun di malam hari atau di akhir malam, ya silakan sholat witirnya di akhir malam. Tapi kalau yang tidak mampu menjaga bangun di akhir malam karena satu dan lain hal, karena kan kesibukan orang kan beda-beda Pak, antara satu dengan yang lain. Ada orang yang bisa bangun di akhir malam atau tengah malam, ada juga orang yang tidak memungkinkan untuk bangun di akhir malam atau di tengah malam karena pekerjaannya mungkin, ya seperti itu. Makanya di sini perintahnya elastis. Kalau yang mampu bangun di akhir malam, silahkan sholat witirnya di akhir malam. Tapi kalau yang tidak mampu, silahkan sholat witirnya di awal malam. Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam berkata, hadis ini menjadi dalil bahwa mengakhirkan witir itu lebih utama. Ya. Akan tetapi jika khawatir tidak bisa bangun malam, hendaklah sholat witir dilaksanakan sebelum tidur atau didahulukan supaya tidak kehilangan pelaksanaannya. Ini penjelasan Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam. Berarti sholat witir boleh dilakukan sebelum tidur, tidak harus tidur dulu seperti sholat tahajud. Kemudian hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ij'alu akhir salatikum bil laili witron." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
jadikan sholat witir sebagai akhir sholatmu di waktu malam. Muttafaqun alaih. Jadi ada yang berpendapat bahwa sholat witir itu adalah sholat penutup sholat malam, sehingga dilakukannya di akhir malam. Dalilnya hadis ini, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam, beliau mengatakan hadis di atas menjadi dalil bagi para ulama yang berpendapat bahwa tidak boleh sholat sunnah setelah sholat witir. Ya, jadi ada ulama yang berpendapat tidak boleh sholat sunnah sesudah sholat witir. Kalau sudah sholat witir berarti sholat malam sudah tutup, tidak ada sholat lagi, tidak ada sholat sunnah lagi. Tetapi ulama yang lain termasuk Imam An-Nawawi berpendapat bolehnya sholat sunnah setelah sholat witir. Dalilnya adalah hadis dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah SAW sholat 2 rakaat setelah witir dengan duduk. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi masing-masing ada dalilnya. Ya, ulama yang pertama tadi berpendapat sholat witir itu adalah sholat penutup sholat malam, sehingga tidak boleh sholat lagi setelah sholat witir. Dalilnya tadi hadis yang di atas. Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa setelah sholat witir boleh sholat lagi, juga ada dalilnya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Ya. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar, "Bilakah engkau berwitir?" Abu Bakar menjawab, "Pada permulaan malam sesudah sholat Isya." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, "Bilakah engkau berwitir wahai Umar?" Umar menjawab, "Pada akhir malam." Ya, jadi Abu Bakar itu sholat witirnya di awal malam. Mungkin karena kesibukannya atau mungkin karena kesempatannya, ya. Jadi beliau bisa sholat witirnya itu di awal malam. Sedangkan Umar bin Khattab sholat witirnya di akhir malam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Engkau ini wahai Abu Bakar suka berhati-hati, sedangkan engkau wahai Umar telah menunjukkan keteguhanmu." Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Jadi kedua-duanya dipuji oleh Rasulullah SAW. Baik Abu Bakar yang sholat witirnya di awal malam maupun Umar bin Khattab yang sholat witirnya di akhir malam. Ya. Karena sholat witirnya Abu Bakar itu di awal malam untuk menunjukkan kehati-hatian. Ya. Jangan sampai terlewat sholat witir itu. Sedangkan Umar bin Khattab sholat witirnya di akhir malam untuk menunjukkan keteguhannya, ya. Keteguhannya atau kontinuitasnya, bisa menjaga bangun di akhir malam. Selanjutnya hadis dari Talq bin Ali, dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la witrani fi lailah." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diperkenankan 2 witir dalam satu malam. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai ya, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, kalau berdasarkan hadis ini secara tersirat, berarti boleh nggak sholat setelah witir? Ya. Kalau hadis ini ya, kalau menurut hadis ini boleh nggak sholat setelah witir sholat lagi? Boleh ya, karena di sini ada penekanan yang penting jangan witir 2 kali kan? Ya, yang penting jangan witir 2 kali. Termasuk ya, amalan Abu Bakar sholat witir di awal malam tadi berarti mengisyaratkan berarti dia bisa sholat lagi setelah witir. Tidak mungkin kan sekelas Abu Bakar setelah sholat witir terus malamnya nggak pernah sholat, ya.
Nah, jadi secara tersirat berarti dari dua pendapat tadi itu, pendapat yang kuat insya Allah adalah boleh sholat lagi setelah sholat witir. Yang penting tidak ada witir, tidak ada dua witir dalam satu malam. Karena kalau ada dua witir dalam satu malam, maka menjadi tidak witir lagi. Karena sholat witir itu kan untuk mengganjilkan sholat malam. Kalau witirnya dua kali berarti menjadi tidak ganjil, ya, seperti itu. Itu ya. Jadi tentang waktu pelaksanaannya berarti boleh di awal malam, boleh di akhir malam, boleh sebelum tidur, boleh tidur dulu. Itu sholat witir. Tapi afdolnya di akhir malam, ya, setelah tidur dulu. Nah, selanjutnya berapakah jumlah rakaat sholat witir? Ya, tadi di awal sudah dikutipkan hadis dari Abi Ayyub, ya. Ini saya kutipkan lagi dari Abi Ayyub. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al, wa man ahabba ayyutira bi salasin falyaf'al, wa man ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al. Witir itu adalah hak. Maka barang siapa yang suka witir dengan 5 rakaat, maka kerjakanlah. Dan barang siapa yang suka witir dengan 3 rakaat, maka kerjakanlah. Barang siapa yang suka witir dengan 1 rakaat, maka kerjakanlah. Hadis riwayat Imam yang 5 kecuali Tirmidzi. Ya, itu. Kemudian hadis dari Aisyah, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi salasin la yafsilu bainahunna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir 3 rakaat tanpa memisahkan antara rakaat-rakaat tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Maksudnya langsung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam hadis ini menurut Aisyah 3 rakaat itu langsung. Ya. Tidak diselingi dengan salam. Tidak dipisah, tiga rakaat langsung, ya, sekali salam. Namun berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat witir 3 rakaat tapi 2 kali salam, 2 rakaat plus 1 rakaat. Dalilnya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana yafsilu baina syaf'ihi wa witrihi bitaslimatin wa ahbaro anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik. Bahwa Ibnu Umar memisahkan sholat witir antara genap 2 rakaat dan ganjilnya 1 rakaat. Jadi ini perbuatan Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar itu ketika sholat witir 3 rakaat, beliau memisah jadi 2 rakaat dan 1 rakaat. Kemudian beliau mengabarkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan witir seperti itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi mengapa kok Ibnu Umar witirnya 2+1? Karena beliau pernah melihat Nabi sholat witirnya seperti itu. Nah, jadi ini namanya sunnah apa? Sunnah fi'liyah, ya. Sunnah berdasarkan perbuatan Nabi. Termasuk tadi yang diceritakan Aisyah juga sunnah fi'liyah. Sunnah berdasarkan perbuatan Nabi. Kedua-duanya sunnah fi'liyah. Jadi Rasulullah SAW tidak menentukan witir 3 rakaat itu harus sekali salam, atau witir 3 rakaat itu harus 2 kali salam. Tidak ada ketentuan seperti itu. Tapi Nabi pernah sholat witir 3 rakaat dengan 1 salam, pernah sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Makanya bagi yang mengamalkan sholat witir 3 rakaat 2 kali salam kan, ketika sholat witir, ketika sholat yang 2 rakaat itu kan as-sholatu minal witri, ya, bukan as-sholatul witri, bukan as-sholatul witru, tapi as-sholatu minal witri. Sholat bagian dari witir, berarti witirnya belum selesai, nanti masih ada 1 lagi gitu. Ya,
Ya, jadi sholat witir yang dipisah 2 rakaat plus 1 rakaat itu as-sholatu minal witri, bukan as-sholatul witru, ya, bukan sholatul witri. Ya, Pak? Jadi Nabi pernah sholat witir 3 rakaat sekali salam, pernah sholat witir 3 rakaat 2 kali salam. Oleh karena itulah Imam Al-Ghazali berpendapat boleh witir itu dipisah dan disambung dengan 1 salam dan 2 salam. Kedua-duanya boleh menurut Imam Al-Ghazali. Ya, jadi itu tentang jumlah rakaat sholat witir, berarti boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat. Ya. Ada juga yang berpendapat bahwa sholat witir itu 11 rakaat. Ya, jadi dalam kitab Dailul Falihin ya, itu dikatakan bahwa sholatnya Nabi yang 11 rakaat itu yang diriwayatkan oleh Aisyah ya, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, itu adalah sholat witir. Ya, itu menurut kitab Dailul Falihin seperti itu. Padahal dulu kita jadikan dalil sebagai dalil sholat tahajud ya. Para ulama lain menganggap bahwa sholat itu adalah sholat tahajud. Tapi ada ulama yang berpendapat bahwa sholat yang 11 rakaat itu adalah sholat witir. Nah, untuk sholat witir yang 3 rakaat pelaksanaannya boleh disambung dengan 1 salam atau boleh dipisah dengan 2 kali salam. Kalau dipisah berarti 2 rakaat plus 1 rakaat. Demikian Bapak yang saya hormati kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa termotivasi ya, termotivasi untuk mengamalkan sholat witir ini. Kalau lagi males-malesnya ya berapa rakaat Pak? Paling tidak 1 rakaat lah ya. Kalau lagi males lagi itu minimal ya 1 rakaat, jangan ditinggalkan baik sebelum tidur maupun setelah tidur di akhir malam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mohon maaf barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.